Oke, kita kembali lagi. Materi dari Anda sudah di tangan kami dan kali ini kita akan bongkar bab pertama dari buku From Impress to Obsess. Betul sekali. Judulnya aja udah provokatif banget ya. Iya kan? Pelajaran dari kemarahan akibat kemasan. Dan misi kita kali ini, ya, adalah buat membedah apa sih sebetulnya yang dimaksud pengalaman pelanggan atau customer experience itu. Karena sumber yang ada kasih, ini argumennya kuat banget. Ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar layanan pelanggan. Dan yang bikin saya kaget, semua pelajaran penting ini ditarik dari satu hal yang kelihatannya sepele banget. Kemasan plastik keras yang ditemukan tahun 1978. Dan frustrasi jutaan orang yang coba buka kemasan itu. Persis, saya nggak nyangka asalnya sesederhana itu. Kita kan biasanya mikir inovasi besar itu datang dari teknologi canggih, tapi ini dari masalah sehari-hari yang nyebelin. Justru, disitulah letak kejeniusannya ya. Bab ini pakai sebuah masalah yang tampaknya kecil kemasan, susah dibuka, sebagai studi kasus untuk salah satu perusahaan terbesar di dunia, Amazon. Ini bukti nyata kalau detil terkecil dalam interaksi sama pelanggan itu bisa punya dampak yang luar biasa besar. Bahkan bisa jadi penentu kemenangan di pasar loh. Oke, kalau gitu ayo kita mulai dari awal. Kita mundur ke tahun 1978. Ada penemu namanya Thomas Jack Lunsford. Dia ini yang mematenkan kemasan plastik yang disebut clamshell. Clamshell. Ya, Anda pasti tahu kan kemasan yang ini? 2 cangkang plastik transparan yang nyegel produk di dalamnya. Oh, tahu banget. Itu kemasan yang kalau mau buka butuh peralatan lengkap. Gunting besar, pisau cutter, kadang-kadang sambil doa. Haha, bener. Saya sendiri pernah hampir putus asa waktu mau bukain mainan buat anak saya. Kemasannya kaku, terus diikat kawat baja di 3 tempat. Waduh. Rasanya lebih mirip lagi ngelakuin operasi penyelamatan daripada buka kado. Ujung-ujungnya plastiknya jadi tajam dan bahaya. Nah, persis pengalaman itu ternyata universal banget. Frustrasinya begitu meluas sampai muncul istilah baru buat ngambarinya. Web rage, kemarahan akibat kemasan. Betul. Dan ini bukan cuma soal goresan kecil di tangan. Jeff Bezos dari Amazon punya definisi yang bagus. Katanya, web rage adalah frustrasi yang kita rasain pas coba ngeluarin produk dari kemasan yang nyaris nggak bisa ditembus. Sumber Anda bahkan nyebutin ada trauma emosional di anak-anak. Oh iya? Ya, anak-anak yang nggak sabar lihat orang tuanya berperang lawan kemasan hadiah ulang tahun mereka. Gambaran yang kuat banget kan? Dan disinilah Amazon ngelihat sesuatu yang nggak dilihat perusahaan lain. Mereka nggak ngelihat itu sebagai keluhan sepele. Bukan, tapi sebagai sebuah celah, sebuah peluang besar. Nah, ini bagian yang bikin saya penasaran. Gimana caranya Amazon mengubah sesuatu yang negatif kayak kemarahan pelanggan jadi senjata andalan mereka? Jadi, di tahun 2008, mereka meluncurkan inisiatif namanya Frustration Free Packaging. Oke, kemasan bebas frustrasi ya? Betul. Konsepnya simple, tapi dampaknya revolusioner. Amazon itu deketin para pemasoknya dan minta mereka buat ngeluarin produk dari kemasan clamshell yang nyebelin itu sebelum dikirim ke gudang Amazon. Tunggu. Itu pasti nggak gampang kan? Para pemasok itu kan udah punya lini produksi yang mapan. Betul. Ngerubah kemasan kan berarti ngerubah proses, nambah biaya. Apa nggak ada yang nolak? Oh, tentu ada. Awalnya ini permintaan yang besar, tapi kekuatan Amazon itu ada di skala mereka. Mereka kan pembeli raksasa. Iya. Jadi mereka bisa negosiasi, nawarin insentif, dan nunjukin data kalau kemasan yang lebih baik itu bakal ngurangin keluhan pelanggan, yang ujung-ujungnya juga nguntungin pemasok. Mereka intinya bilang, bantu kami layani pelanggan lebih baik, dan kita semua bakal menang. Lalu setelah produknya dibebaskan dari plastik itu, terus diapain? Produknya dimasukin ke kotak kardus biasa, tapi yang dirancang khusus buat pengiriman. Jadi bukan sembarang kotak? Bukan. Kotak yang gampang dibuka, bisa didaur ulang, ukurannya pas. Hasilnya, pelanggan bisa langsung nikmatin produk mereka dalam hitungan detik. Tanpa gunting, tanpa luka, tanpa frustrasi. Dan gimana reaksinya? Pelanggan beneran peduli soal kemasan? Sangat peduli. Data dari sumber Anda nunjukin kalau produk dengan kemasan bebas frustrasi ini dapat feedback negatif 73% lebih sedikit. Wah, 73%. Itu angka yang gede banget. Signifikan kan? Pelanggan suka bukan cuma karena lebih gampang, tapi juga karena rasanya lebih ramah lingkungan. Nggak ada lagi tumpukan plastik kaku yang susah dibuang. Dan ini jadi keunggulan kompetitif yang unik buat mereka. Sesuatu yang nggak bisa ditiru toko fisik.
Nah, ini poin yang cerdas banget. Toko fisik itu butuh kemasan clamshell yang gede dan susah dibuka itu. Oh, buat anti maling ya? Persis. Coba bayangin naruh flash disk atau earphone mahal di rak tanpa kemasan, itu gampang banget dicolong. Amazon kan nggak punya masalah itu. Bener juga. Mereka ngubah sesuatu yang tadinya bisa dianggap kelemahan e-commerce, yaitu produk harus dikemas ulang buat pengiriman, jadi kekuatan utama. Mereka ambil biaya tambahan, yaitu pengemasan ulang, dan diubah jadi keuntungan, yaitu pengalaman pelanggan yang superior. Rasanya ada prinsip yang lebih besar di baliknya. Apa sebetulnya yang bisa kita tarik dari sini tentang pengalaman pelanggan? Tepat sekali. Kisah WrapBridge ini bukan sekedar cerita sukses sebuah inisiatif. Bab ini ngegunain cerita itu buat ngejelasin 3 pilar fundamental dari apa itu pengalaman pelanggan. Oke, dan pilar pertama adalah? Pengalaman pelanggan itu mencakup semua titik sentuh. Touch points. Titik sentuh. Maksudnya setiap momen interaksi antara pelanggan sama sebuah merek, sekecil apapun itu. Benar. Dan ini sering disalahpahami. Banyak yang mikir pengalaman pelanggan itu ya sebatas pas kita komplain ke customer service atau pas kita pakai aplikasinya. Tapi bab ini negesin kalau pengalaman itu jauh lebih luas. Mulai dari iklan yang Anda lihat, kemudahan cari parkir di tokonya, aroma di dalam ruangannya, nada suara kasir, sampai ya kayak kasus ini, kemasan produk yang Anda buka di rumah. Sumber ini ngebedain jadi episode sama titik sentuh. Bisa dijelasin lebih lanjut? Konsepnya kedengeran agak akademis. Bisa kita pakai analogi yang lebih simpel sih. Bayangin aja Anda mau pergi ngopi. Oke. Episodenya adalah pergi ngopi. Tapi titik sentuhnya itu banyak banget. Mulai dari Anda lihat foto kafenya yang bagus di Instagram. Terus cari lokasinya di peta, gampang ditemuin. Betul, terus susahnya cari parkir, sapaan ramah dari baristanya, menu yang gampang dibaca, rasa kopinya. Sampai nyamannya kursi dan koneksi wifi yang kenceng. Semua itu titik sentuh. Nah, itu dia. Dan kalau salah satu aja dari titik sentuh itu jelek, misalnya kopinya enak tapi baristanya jutek, itu bisa ngerusak keseluruhan episode pergi ngopi tadi. Persis. Pengalaman itu gabungan dari semua titik sentuh itu. Amazon sadar kalau membuka kemasan itu salah satu titik sentuh terakhir di episode belanja online. Dan itu krusial banget. Sangat krusial, karena terjadi di momen puncak, pas pelanggan akhirnya ketemu sama produk yang mereka pengen. Dengan memperbaikinya, mereka mastiin episode itu berakhir manis. Oke, jadi pengalaman pelanggan itu totalitas dari semua interaksi. Itu pelajaran pertama. Lalu yang kedua apa? Yang terpenting adalah perspektif pelanggan, bukan perspektif perusahaan. Amazon kan dari dulu emang terkenal sama filosofi terobsesi pada pelanggan. Mereka nggak cuma bilang peduli, mereka benar-benar dengerin. Ini menarik, soalnya banyak perusahaan bilang mereka mengutamakan pelanggan. Tapi praktiknya mereka lebih sering dengerin metrik internal atau asumsi para eksekutif. Gimana cara Amazon benar-benar dengerin? Mereka proaktif. Ingat, inisiatif kemasan bebas frustrasi ini lahir dari keluhan nyata pelanggan yang juga dirasain sama Jeff Bezos sendiri. Iya. Mereka nggak nunggu masalahnya jadi gede. Dan yang lebih gila lagi, seperti yang disebut di sumber Anda, mereka sampai cetak URL khusus di kotak pengiriman. Buat apa? Isinya cuma satu, formulir buat ngasih masukan tentang kemasan. Wah, gila juga ya, sampai segitunya. Mereka secara aktif minta dikritik. Iya kan? Jadi poinnya adalah kualitas sebuah pengalaman itu nggak ditentuin oleh secanggih apa teknologi internal perusahaan, tapi oleh gimana pelanggan merasakannya. Persepsi pelanggan adalah kenyataan. Bener. Perusahaan mungkin mikir, produk kami inovatif, pengiriman kami cepat, situs web kami canggih. Tapi kalau pelanggan ngerasa, situsnya bikin bingung, dan saya butuh obeng buat buka kotaknya, ya, persepsi pelanggan itulah yang jadi penentu akhir. Perusahaan nggak bisa mendebat perasaan pelanggan. Tepat. Oke, jadi pengalaman itu harus dilihat dari kacamata pelanggan. Tapi kacamata ini punya dua lensa kan? Bukan cuma soal logika, tapi kayaknya ada hal lain yang main di sini. Anda nangkep poin utamanya. Dan itu bawa kita ke pelajaran ketiga, yang mungkin paling penting. Perspektif pelanggan dibentuk oleh perasaan dan juga pikiran. Ada dimensi rasional dan emosional. Dimensi rasional itu mungkin kayak, paket saya datang tepat waktu nggak? Atau produknya berfungsi sesuai deskripsi? Hal-hal yang bisa diukur. Tepat. Itu evaluasi logis. Amazon udah jago banget soal ini. Pengiriman mereka cepat dan bisa diandalin. Tapi, inisiatif kemasan bebas frustrasi ini
nyerang dimensi yang lain, dimensi emosional. Emosional. Tujuannya adalah ngilangin frustrasi, sebuah emosi negatif, dan ngegantinya dengan kelegaan atau bahkan kegembiraan. Jadi pertanyaan emosionalnya adalah, gimana perasaan saya pas buka paket itu? Senang dan gak sabar? Atau malah kesel dan capek? Nah, itu dia. Dan inilah yang sering dilupain banyak bisnis. Mereka fokus mengoptimalkan proses rasional, efisiensi, kecepatan, biaya, tapi ngabain gimana proses itu bikin pelanggan merasa. Coba pikirin pengalaman buka produk Apple. Secara rasional, itu kan cuma buka kotak. Tapi Apple ngerancangnya detail banget. Bunyi pas tutupnya keangkat, pelan, cara produknya ditaruh, sehingga secara emosional itu terasa kayak seremoni kecil. Sebuah pengalaman premium. Mereka nggak cuma jual produk, mereka jual perasaan pas dapat produk itu. Jadi Amazon ngelakuin hal yang sama. Mereka ngubah pain point yang penuh emosi negatif, Jadi sebuah momen yang mulus dan menyenangkan. mereka ngubahnya jadi titik puncak ya. Betul. Dengan ngelola kedua dimensi, rasional dan emosional secara aktif, mereka nyiptain pengalaman yang nggak cuma memuaskan, tapi juga mengesankan. Sebuah pengalaman hebat itu nggak terjadi kebetulan, itu hasil desain yang disengaja. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, dari sebuah kemasan plastik yang nyebelin, kita bisa belajar 3 hal fundamental. 1, pengalaman pelanggan adalah totalitas semua interaksi. Sekecil apapun itu. Kedua, kualitasnya dinilai murni dari sudut pandang pelanggan. Dan ketiga, sudut pandang itu sangat dipengaruhi emosi, bukan cuma logika. Dan semuanya saling terkait kan? Karena Amazon ngeliat dari perspektif pelanggan, pelajaran 2, mereka sadar kalau kemasan itu titik sentuh yang penting, pelajaran 1. Dan mereka fokus buat perbaiki perasaan pelanggan di titik sentuh itu, pelajaran 3. Ini kerangka kerja yang kuat banget. Ini benar-benar ngubah cara pandang saya sih. Pengalaman pelanggan yang hebat itu bukan soal fitur tambahan atau bonus, tapi soal ngilangin hambatan-hambatan kecil yang sering kita anggap remeh. Nah, kisah Rap Rage ini sebenarnya memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Amazon kan, mereka nemuin dan mecahin satu titik frustrasi yang spesifik banget. Dan mereka ubah itu jadi keunggulan kompetitif yang susah ditiru. Sekarang coba dipikirin. Interaksi Anda sehari-hari, baik sebagai pelanggan atau dalam pekerjaan Anda sendiri, di manakah Rap Rage tersembunyi dalam pengalaman itu? Titik frustrasi kecil ya. Betul. Titik frustrasi kecil apa yang selama ini sering diabaikan atau dianggap, ya udahlah, emang begitu. Tapi kalau berhasil diatasi, sebenarnya berpotensi nyiptain kesan positif yang luar biasa dan tak terlupakan.